Pemirsa, Presiden terpilih Joko Widodo mengaku tidak khawatir harus berhadapan dengan struktur legislatif yang didominasi oleh partai non-koalisi Jokowi JK. Jokowi yakin bisa mengamankan negara, termasuk di bidang investasi ekonomi. Menurut Joko Widodo, kondisi partai koalisi pendukung Jokowi JK yang tidak mendominasi parlemen bukan masalah. Jokowi optimistis masa kepemimpinannya akan berjalan lancar dan mendapat dukungan dari anggota dewan. Sebab kabinetnya mengedepankan program pro rakyat. Jokowi menyadari program atau kebijakannya bisa saja ditolak oleh parlemen. Namun baginya itu hanya sebuah koreksi yang pada akhirnya akan diterima jika untuk kebaikan rakyat. Saat ini lebih dari 50% suara di DPR berasal dari partai non-koalisi Jokowi JK. Ini masalah. Di sini kita hanya berapa persen? Di Jakarta berapa persen? 11% ada masalah? Ya ada, ya sudah. Ada, Pak. Sama, paling nanti mundur kalau ada sesuatu mundur dikit, nggak ada masalah. Jadi sekali lagi bahwa pemerintahan baru di bawah Jokowi JK optimis, ini harus dicatat, optimis bahwa pengelolaan negara, pemerintahan itu tetap akan berjalan dengan baik. Tetap. Jadi jangan ada yang ragu, masyarakat, investasi semuanya kita menjamin, nggak ada masalah. Asal programnya itu untuk rakyat, asal program untuk masyarakat, asal programnya itu benar-benar untuk rakyat ya. Nggak akan ada masalah. Yang paling penting prinsipnya di situ saja sudah. Masa program yang baik untuk rakyat mau ditolak, logikanya nggak ada. Pengalaman kami di Solo, di Jakarta nggak pernah ada seperti itu. Prediksi wajah dan kinerja anggota DPR periode ini tidak lebih baik dari sebelumnya bisa jadi benar. Kericuhan dalam sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR merupakan salah satu indikasi awal. Pimpinan sementara yang kebetulan dari fraksi Gerindra dan Golkar seperti menjadi pemicu terjadinya kericuhan dalam sidang paripurna. Sidang diskors, agar sidang segera diskors, sidang diskors. Popong yang merupakan anggota DPR tertua ini terkesan memimpin sidang seperti menjalankan arahan. Popong bahkan tidak sedikit pun memberikan ruang interupsi bagi PDIP, Hanura dan PKB saat akan memutuskan memperpanjang waktu sidang. Menurut partai sudah. Padahal sesuai pasal 226 Peraturan Tatib DPR, rapat di DPR maksimal digelar pukul 22:30 menit. Popong seperti sengaja mengaku hanya mendengar keberatan dari satu fraksi, Partai Nasdem. Mikrofon di meja partai-partai Koalisi Indonesia Hebat tiba-tiba banyak yang tidak berfungsi dan menambah ketegangan. Ya. Bapak, apa bisa duduk? Nanti saya akan minta pandangan per partai. Apakah rakyat yang memilih mereka layak menyaksikan ini? Menyaksikan kegaduhan berlarut para wakilnya yang belum sehari dilantik. Dan hanya tentang berebut kursi pimpinan, bukan soal kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan, Metro TV. Para pimpinan baru DPR telah disahkan. Kesemuanya berasal dari kubu koalisi Prabowo. Para pegiat korupsi memiliki sejumlah catatan negatif atas nama-nama pimpinan DPR yang baru terpilih. Beberapa jam setelah dilantik, aksi penolakan terhadap Ketua DPR Setia Novanto mulai muncul. Di depan gedung kantor KPK, sekelompok orang melakukan aksi unjuk rasa menolak ditetapkannya anggota DPR asal Golkar itu sebagai Ketua DPR. Karena jelas-jelas Setia Novanto ini masih banyak terkait kasus-kasus tertentu yang belum selesai kasusnya. Bahkan beberapa kasus ini melibatkan dana triliunan.
Di media sosial, pelantikan Novanto juga mendapatkan kritikan karena diragukan integritasnya. Setia Novanto sebelumnya memang pernah diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi PON Riau dengan tersangka Rusli Zainal. KPK mengatakan pemeriksaan lanjutan pada Setia Novanto amat mungkin dilakukan jika kasus ini sudah punya kekuatan hukum tetap. Novanto juga sebelumnya sempat disebut oleh terpidana kasus korupsi Hambalang M. Nazarudin. Nazar menyebut Novanto terlibat dalam proyek IKTP. Saya jelaskan lagi bahwa yang ini adalah dari proyek EKTP. Terus ditanya siapa yang aktif dan terlibat di proyek IKTP. Saya bilang yang mengendalikan full proyek IKTP adalah namanya Novanto sama Mas Anas. Siapa pelaksananya? Ada saya, ada Andi Saptinus. Terus siapa aja yang terlibat di Komisi DPR, pimpinan Komisi 2. Sementara Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, dikenal kerap menyuarakan kritik terhadap KPK. Salah satunya, dia pernah mengkritik pola penyadapan KPK yang dilakukan untuk menjerat pelaku korupsi. Penyadapan itu Pak dosa besar, dosa besar. Universal Declaration of Human Rights dibaca oleh Eleanor Roosevelt 1948. Jelas dikatakan di situ pasal 12. No one shall be subjected to arbitrary or interference with his privacy, family, home, and correspondence, dan seterusnya, dan seterusnya. Fahri juga pernah mengkritik penanganan kasus korupsi terhadap Lutfi Hasan Ishak oleh KPK. Nama Fahri juga sempat disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan PT Anugrah, Yulianis, sebagai anggota DPR yang ikut menerima uang sebesar $25.000 dalam kasus Hambalang. Sementara Wakil Ketua DPR lainnya berasal dari fraksi Partai Demokrat, yaitu Agus Hermanto. Agus merupakan adik ipar dari Ani Yudhoyono. Bergabungnya Agus ke paket koalisi Prabowo seolah membantah posisi partai tersebut sebagai partai penyeimbang. Sebelum Agus bergabung, sempat tersebar gambar dokumen kesepakatan antara koalisi pendukung Prabowo dan Demokrat tentang janji kursi untuk partai yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Tim Liputan Metro TV. Kekayaan Ketua DPR terpilih dari Koalisi Merah Putih, Setia Novanto, tergolong fantastis. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara per Desember 2009, Setia memiliki harta mencapai 73,7 miliar rupiah. Angka ini naik sekitar 40 miliar rupiah sejak laporan pada 2001 lalu. Politisi dari Partai Golkar ini memiliki aset harta tak bergerak senilai 49 miliar rupiah yang terdiri dari tanah dan bangunan serta harta bergerak senilai 3 miliar berupa mobil Jeep Commander seharga 812 juta dan 11 kendaraan lainnya. Sejak menjadi anggota DPR periode 2009-2014, aset Setia dalam bentuk harta tak bergerak senilai 1,3 miliar rupiah, sementara surat berharga 6,5 miliar rupiah dan giro setara kas sebesar 13,8 miliar rupiah. Dalam kurun waktu tersebut, Setia tercatat tidak memiliki 1 rupiah pun hutang. KPK sangat prihatin dan menyesalkan Setia Novanto menjadi ketua DPR. KPK mengatakan DPR seharusnya dipimpin oleh orang yang bersih. Seperti dikutip metrotvnews.com, Ketua KPK Abraham Samad dalam pesan singkatnya mengatakan KPK sangat kecewa karena KPK berharap Ketua DPR adalah orang yang bersih dari masalah hukum. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan keprihatinan itu juga dapat digunakan sebagai sinyal dapat terjadinya ketidakpercayaan atas pimpinan dan lembaga DPR yang bisa menguat dan berpotensi meluas. Bambang mengatakan diperlukan serangkaian program strategis yang dapat meyakinkan publik bahwa parlemen akan membangun sistem agar aspirasi rakyat bisa sejalan dengan parlemen. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadil Muhammad mengatakan bahwa Golkar sebenarnya memiliki 3 kader yang berpotensi menjadi Ketua DPR. Namun belakangan menurut Fadil, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri memilih untuk memajukan Setia Novanto sebagai Ketua DPR. Pilihan Isyal ini disokong oleh partai pendukung Prabowo.
Pleno memutuskan 3 nama. Saya nomor 1, Pak Novanto nomor 2, dan nomor 3 Ade Kamarudin. Tapi kemudian rapat pleno itu juga meminta Ketua Umum yang mengambil keputusan. Maka Ketua Umum nampaknya arahnya akan mengambil Saudara Novanto, bukan saya. Ya bagi saya terserah keputusan partai yang tertinggi, silakan aja. Saya akan tetap mengabdi untuk kepentingan rakyat dimanapun saya tempatkan. Ya, proses penentuan kepemimpinan DPR dinilai tidak demokratis dan menuai kekecewaan, termasuk bagi fraksi baru, fraksi Partai Nasdem yang memutuskan walk out dari paripurna. Meski demikian, Partai Nasdem tetap akan konsisten mendukung pemerintahan Jokowi JK demi pembangunan bangsa. Ya, bersedih hati ya. Bukan hanya dalam masalah pencapaian hasil, tapi proses dalam mencapai keputusan atau hasil yang dicapai. Itu tidak memberikan sebuah referensi kematangan kita di dalam menjalankan fungsi dan peran sistem demokrasi yang kita harapkan bersama. Saya pikir mudah-mudahan saja dengan satu spirit pemahaman bahwasanya kelangsungan proses perjalanan kebangsaan kita ini bukan milik satu kelompok, bukan milik satu golongan, dan bukan juga kewajiban satu pihak. Ini kewajiban dan hak kita semuanya. Spirit ini saya pikir harus bisa tetap terjaga, dan komunikasi yang lebih cair harus berjalan satu sama lain, ya kan? Apa yang masalah yang menjadi masalah bagi kita dalam concern kita, itulah yang harus kita gelutin bersama dengan menempatkan kepentingan nasional interest kita jauh lebih tinggi, jauh lebih baik, jauh lebih perlu dibandingkan dengan kepentingan kelompok. Tidak ada masalah. Saya yakin dengan pemerintahan yang presidensial ini kan bukan parlementer. Kalau pemerintah ini Jokowi solid, firm dengan polisi, kebijakan, dan memang siap untuk katakanlah mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak populer, saya pikir dia pasti akan mendapatkan dukungan. Rakyat akan berada di belakang mereka, publik akan berada. Tapi kalau dia inkonsisten, hari ini berbicara dengan polisi A, besok dia tidak berbicara lagi dengan polisi yang A, tapi A plus B dan sebagainya. Ada inkonsistensi di sini. Hari ini menyatakan ini saya ingin berbuat untuk kepentingan masyarakat, tapi prakteknya dia berbuat untuk kepentingan keluarganya. Ya hancur pemerintahan seperti ini. Pengamat hukum tata negara sekaligus Ketua Pukat UGM Zainal Arifin Muchtar beranggapan pimpinan DPR yang didominasi oleh politisi berasal dari koalisi pendukung Prabowo tidak usah dirisaukan, sebab tetap ada kemungkinan Joko Widodo membuat poros baru dan menarik fraksi yang kerap bersikap mengambang pada kebijakan tertentu. Pimpinan DPR ini kan hanya pimpinan DPR, dia hanya pengatur lalu lintas pembicaraan plus beberapa hal yang bisa administratif yang bisa dia lakukan. Nah, di tingkat itu proses pengambilan di DPR berarti sebenarnya bukan milik mereka kan. Proses pengambilan kebijakan di DPR tetap berada pada 560 anggota DPR. Dan mereka hanya 5 di antara 560. Kalau mau memenangkan proses sesuatu di DPR, dia tetap harus memiliki suara sekitar 281. Nah, saya mengatakan ya belum tentu bisa 5 orang ini kemudian bisa menguasai. Kalau ada kemungkinan Jokowi membangun koalisi poros baru, tidak perlu menjadi koalisi permanen baru, tapi bisa koalisi on off kan. Paling tidak untuk isu tertentu dia mendapatkan bantuan koalisi. Yang Anda harus ingat juga dalam sistem presidensil, presiden itu kan tidak mudah dijatuhkan sebenarnya. Presiden itu kuat. Dikuasainya pimpinan DPR oleh koalisi pendukung Prabowo direspon pasar secara negatif. Indeks harga saham gabungan ditutup turun 2% pada Kamis sore. Indeks harga saham gabungan ditutup turun 96,69 poin ke posisi 5.044,22. Tercatat 279 saham turun, 34 saham naik, dan 41 saham stagnan. Pasar langsung bereaksi negatif karena khawatir pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala akan terganjal dukungan dari parlemen, terutama setelah paripurna semalam memutuskan menyetujui paket pimpinan DPR dari koalisi pendukung Prabowo. Memanasnya situasi politik tanah air pasca Pilpres 2014 membuat dunia usaha di Indonesia kehilangan 200 juta dolar Amerika. Para investor menunda berinvestasi hingga politik balas dendam di DPR kembali stabil. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengaku prihatin atas sikap politisi yang berdampak buruk bagi dunia usaha.
Situasi politik Indonesia saat ini meragukan para investor. Misalnya adanya investor yang ingin berinvestasi dalam industri pertambangan, menahan rencana kerjasamanya hingga situasi politik stabil. Akibatnya investor tidak jadi menanamkan modal senilai 200 juta dolar atau lebih dari 2,4 triliun rupiah. Pengusaha khawatir jika pemerintah tidak bisa memberikan kepastian iklim usaha yang baik, maka resiko investor yang gagal menyuntikkan modal di tanah air semakin besar. Kawasan industri saja itu kira-kira investasi sekitar 200 juta dolar. Dunia usaha adalah yang memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap pajak. Kalau ini terganggu, ya semua akan kita dirugikan gitu. Jadi kita jadi prihatin tentunya. Kalau belum kita menaikkan harga BBM, sudah begini, apalagi kalau nanti itu terjadi. Jadi bagaimana?